Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Ramadan dengan NPM 21101130118 akan menjelaskan cara menggunakan QGIS. Yang pertama kali dilakukan adalah melakukan settingan kepada plugin. Plugin pertama yang kita butuhin itu adalah Quick Map Surface, bisa dicari sendiri di sini. Di sini sudah terinstall. Selanjutnya, untuk memulai project, kita memulainya dari project pertama, Ctrl N aja, atau pencet tombol logo ini. Selanjutnya, pada pilihan web, kita ambil Quick Map Surface, ambil Google. Di sini pilihannya bebas untuk dipilih, tapi saya lebih merekomendasikan untuk hybrid, karena mengetahui lokasi dan petanya secara real. Pilih lokasi yang ingin didigit atau dipetakan. Di sini kita mulai dengan memberikan kotak pada bagian yang ingin kita kerjakan, yaitu menggunakan new save file. Di sini untuk penyimpanannya harus disesuaikan dulu agar tidak berubah-ubah waktu digunakan. Jadi pastikan untuk menggunakannya di suatu tempat yang sama. Di sini untuk pembuatan kotaknya saya menggunakan polygon untuk mempermudahnya. Kita pencet OK. Di sini kita ambil edit mode, lalu kita mulai dengan menambahkan bagian yang ingin dijadikan tugas. Di sini untuk menghilangkan gambar warna ini, kita harus merubah tampilannya. Di sini ubah tipenya menjadi simple line. Jadi ini bagian yang akan kita gunakan untuk mendigit. Baiklah, pertama kali saya akan menjelaskan cara menggunakan mendigit jalan. Oke, saya akan menjelaskan tentang pembuatan jalan. Pertama, pilih dari satu tempat bermulai. Selagi dia masih lurus, bisa dilanjutkan. Sekarang satu garisnya sudah selesai. Bisa dilanjutkan setiap garisnya. Setiap jalan itu memiliki 2 garis. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan untuk digitasi bagian rumah. Yang pertama, kita buat set file yang baru. Kita memberikan namanya bebas saja, rumah atau bangunan. Di sini kita gunakan polygon untuk per bagian rumah. Pencet OK. Pada bagian bangunan, ambil edit, gunakan new polygon. Di sini ada beberapa bagian bangunan. Ikuti saja bagian sudut-sudut dari rumah tersebut. Terus klik kanan. Oke, satu bagian rumah sudah selesai. Lakukan kepada semua bagian rumah yang lain atau bangunan yang lain. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang guna lahan. Pertama, bikin dulu save file untuk lahannya. Kita ganti menjadi simple outline grain agar lebih mudah terlihat. Oke. Di sini untuk mulai memotong, kita menggunakan split part. Di sini gambarnya tadi edit di bagian split part. Ini split features. Terus kita mulai mendigit dari luar. Berarti kita mendigit sawah ini. Digitan pertama udah selesai. Misalnya kita habis itu kita ambil database. Di database hanya ada 2 biji. Cari bagian yang habis kita digit tadi di nomor 2 di sini. Ini 2 atas 1 di 1. Save dulu. Di sini kita tambahkan new field. Di sini kita beri nama lahan. Ganti dengan text string dengan panjang 30. Oke. Di sini di bagian 1 kita ganti namanya menjadi sawah. Untuk menandai kalau lahan tersebut adalah sawah. Save. Habis itu kita buka di bagian lahan. Properties. Terus di sini ada pilihan categorize. Jadinya ganti menjadi lahan. Terus kasih type. Di sini ada sawah. Kita ganti simbol sawah menjadi warna hijau dengan opacity yang lebih rendah agar lebih mudah terlihat. Di sini untuk menampilkan warna hijaunya kita harus di select dulu. Oke, seperti ini.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemetaan. Untuk pemetaan, pertama kali yang dilakukan adalah menampilkan semua digitasi yang telah kita bikin. Lalu, di sini kita ambil bagian di sebelah database dari lahan untuk menentukan ukuran area. Di sini, update existing file, terus ganti dengan lahan. Di lahan sini ambil geometri, terus di bagian geometri ada $area, cuma masukkan dan oke. Dari sini, kita bisa melihat seperti ukuran dari lahan tersebut. Selanjutnya, untuk membuat pemetaan, kita harus ambil di project. Di bagian project ada new plan layout. Di sini kasih title aja kayak peta. Oke. Selanjutnya di sini kita dapat memasukkan map yang telah kita buat di sini dengan ukuran yang diinginkan. Seperti ini. Pendekatannya bisa diganti menjadi berapa pun yang diinginkan atau skalanya. Seperti ini. Lalu untuk merapikannya kita harus membuat seperti poligon. Seperti ini. Seperti ini. Terus untuk agar tidak terganggu, pindahkan dia ke belakang. Nama di peta tersebut. Di sini ada di main properties, bisa diganti namanya menjadi apapun yang diinginkan. Seperti yang punya saya, peta administrasi, di sini juga bisa diganti fontnya, ukurannya. Di sini saya hanya akan mengganti dari ukuran dari fontnya dengan memperbesar seperti ini hingga sesuai. Setelah selesai seperti ini, kita memasukkan arah mata angin menggunakan fitur North Arrow ke layout yang kita bikin. Di sini. Terus di sebelah dari sini kita juga menggunakan bar tools untuk memasukkan skala yang kita gunakan. Bar tools untuk skalanya kita ganti dari stylenya menjadi numerik. Terus ganti ukurannya. Hingga kelihatan seperti ini. Lalu yang kedua kita juga masukkan scale barnya sekali lagi untuk versi yang satunya lagi. Seperti ini. Nah, selanjutnya di dalam style ini kita juga memasukkan beberapa legenda menggunakan tools legend ini. Terus masukkan sesuai yang dibutuhkan. Di sini karena jumlahnya sangat banyak, kita bisa ngambil di item properties. Di sini matikan auto update dari legend item. Di sini bisa menghapus beberapa bagian yang tidak diinginkan dalam legend. Hingga jadi seperti ini. Di sini kita juga bisa memasukkan peta yang real time-nya dengan cara di bagian belakang ini, bagian peta ini, kita hidupkan Google Hybrid-nya. Di sini, ambil project, lalu export menjadi map to image. Simpan di suatu folder yang bisa dicari, seperti ini. Lalu, balik lagi kepada pemetaan di sini, ambil add image di sebelah ini, terus tambahkan ukuran yang diinginkan, lalu image source-nya ganti menjadi yang kita simpan tadi. Jadi sekian untuk tutorial QGIS yang saya berikan. Maaf jika ada salah dan janggal. Saya ucapkan terima kasih telah menonton.